Dan sahabat pendengar dan pemirsa RNNet Budi Merunan berada, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam obrolan budaya dari Padang. Di kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah topik tentang berbicara tentang kepemimpinan di Minangkabau, tepatnya dalam persoalan Pangulu, ya. Di Malang Pangulu ya dijadikan pimpinan untuk kehidupan adat Minangkabau. Nah, pembicaraan ini akan kemas dalam topik proses Bataga Pangulu. Nah, dan sahabat perangga, untuk memperbincangkan hal ini, kami telah undang dua narasumber yang kompeten di bidang ini, yaitu pertama seorang pemangku adat di Sumatera Barat ini, pemangku adat Minangkabau. Beliau adalah Bapak Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Dan karena beliau seorang pemangku adat, maka lebih lazim dipanggil dengan Mama. Maka saya panggil Mak Tuanku Mangkudun. Ya. Baik, Assalamualaikum Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, di samping beliau juga kami undang salah seorang pemerhati dan penggiat kebudayaan Minangkabau yang keseharian berkecimpung dalam keminangkabauan ini. Beliau keseharian di dunia budaya Minangkabau di Sumatera Barat dikenal dengan nama Mak Kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pecinya ini enggak tahan ya Mak ya? Khas Mak Kari. Khas ya, khas Minangkabau. Peci apa namanya Mak? Kopiah Sampia, kalau salah satu yang namanya Kopiah Sampia, itu dianyam dari bulu-bulu kuda. Oh, gitu. Tapi Bulu juga tengkuknya kuda. tapi ada juga yang dianyam dari semacam Ijuk. Ijuk ya. Oke. Tapi kita tidak akan bicara masalah topi Mak Kari kesempatan ini, karena ini filosofinya pasti panjang juga ini ya. Saya ingin memperbincangkan Mak persoalan kepemimpinan Minangkabau gitu ya. Karena memang bagaimanapun kepemimpinan itu kan akan sangat menentukan Mak. Ya, akan sangat menentukan bagaimana arah ataupun perjalanan kehidupan sosial masyarakat, juga perkembangan peradaban ataupun perkembangan kehidupan masyarakat di nagari tersebut di Minangkabau tentu juga akan sangat ditentukan oleh pimpinannya gitu ya Mbak ya. Kalau istilah apanya luarnya lokomotifnya lah gitu ya Mbak ya. Kemana-mana lokomotif berjalan pastilah gerbongnya mengikut gitu ya. Nah tentu sebegitu vitalnya posisi, peran dan fungsi dari seorang pimpinan di Minangkabau itu disebut dengan Pangulu. Tentu ini bukan hal yang suatu yang bisa dianggap terjadi begitu saja gitu loh, atau sambil lalu saja. Pasti ini akan ada sesuatu yang sebelumnya terjadi dan mengikutinya di kemudian hari. Nah, untuk itu kita pengen coba perbincangan ini Pak dengan Mak Kari, Mak Tuanku ya. Oke. Jadi begini, saya ke Mak Tuanku dulu nih sepertinya Mak Kari ya, Mak Tuanku. Begini Mak, kata-kata Pangulu itu mungkin sudah begitu memasyarakat ya. Tidak hanya bagi warga Minangkabau, bahkan non Minangkabau pun pasti sering dengar istilah Pangulu. Tapi ada juga kadang-kadang ada menyebut Pangulu, ada penghulu gitu ya. Nah, tapi kalau penghulu nanti di perkawinan juga ada penghulu gitu ya. Jadi sesungguhnya apa nih Pangulu atau penghulu? Nah ini. Dan apa sih sesungguhnya Pangulu itu Mak Tuanku, dan kenapa dia bernama Pangulu? Gitu ya untuk para pimpinan itu. Silakan Mak Tuanku. Iya, terima kasih Bung Adit. Itu sanak pandangan
Kalau di Minangkabau Pangulu. Pangulu itu asal katanya pangka hulu. Kalau sebuah parang atau ladiang di Minangkabau itu ada pegangan untuk parang itu pangkanya. Kemudian di ujung parang itu ada hulunya. Jadi pangka hulu itu adalah pegangan atau yang mengendalikan sebuah parang. Jadi pangka hulu, panghulu itu yang mengendalikan kaum, yang mengendalikan sebuah nagari. Kira-kira begitu. Jadi pemimpin itu adalah yang mengendalikan adat, mengendalikan kaum dan mengendalikan nagari. Yang memberikan arah kemana adat akan dibawa, kemana nagari itu akan dipimpinnya. Begitu kira-kira. Gitu ya, Mak ya. Nah, menurut tatanan adat Minangkabau, Mak Tuanku, sesungguhnya seperti apa posisi Pangulu ini di masyarakat Minangkabau dan sebesar apa fungsi dan perannya, Mak Tuanku? Ya, banyak atau pusako yang menjelaskan tentang posisi penghulu itu. Penghulu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Minangnya penghulu. Posisinya itu kalau yang ideal itu seperti kayu gadang di tengah padang, ureknya tampai baselo, dahannya tampai bagantuang, batangnya tampai basanda, buahnya kadimakan, dan seluruh posisi tempat anak kemanakan, anak nagari menyandarkan harapan dan cita-citanya. Dia bukan yang memberi semuanya, tapi dia tempat bersandar, tempat bertanya, tempat memberikan arah, semacam pedoman atau aba-aba akan kemana. Jadi kayu gadang di tengah padang istilahnya, dia tempat seluruh kaum dan seluruh nagari itu mendapatkan pedoman. Begitu. Ya, dan itu ketika di masa awal Minangkabau itu kalau nggak salah itu pimpinan tertinggi itu sebuah nagari ya, Mbak ya. Betul. Dan ketika belum ada pemerintahan seperti sekarang gitu ya, di mana otoritas tertinggi itu berada di tangan Pangulu, kan gitu ya, Mbak ya. Nah, artinya betul-betul Pangulu itu ternyata punya kedudukan, punya peran, punya fungsi yang sebegitu sentralnya, sebegitu pentingnya. Sehingga pasti ada, seperti saya bilang tadi, ada satu yang mengikutinya yang tidak bisa digeser-geser begitu saja, kan gitu ya, Mak ya, tidak bisa diabaikan. Nah, tapi sebelum ke sana, Mak, saya ingin ke Mak Khari juga nih, sebagai pemerhati nih, dan penggiat kebudayaan. Mak, saya bilang, kita dapat jabaran tadi, Mak Tuanku, kalau Pangulu itu ternyata memang seseorang yang posisinya teramat penting di Minangkabau, dalam konsep dulu, itu nagari. Ketika Minangkabau masih konfederasi, kalau nggak salah ya, konfederasi negara-negari ya. Ketika ada Luak Nantigo, generata posisi. Nah, namun seiring waktu terjadilah perubahan-perubahan pemerintahan sampai hari ini kita berada dalam sebuah lingkup negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahan yang sudah kita ketahui bersama. Nah, dalam hal ini bagaimana Mama melihat posisi Pangulu, fungsi dan perannya hari ini, apakah masih sama dengan Minangkabau masa lalu dalam konsepnya, atau bagaimana, Mak? Kira-kira. Iya, sekali ia gadang, sekali tapian berubah. Pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Nah, tapi sebelum kita ke arah itu, penghulu itu salah satu jabatan di dalam mengurus nagari, khusus jabatan mengurus adat. Adalah penghulu. Kalau itu di Dare. Nama lain ada namanya Rajo. Di Rantau. Itu dulu. Jadi ada 4 unsur utama dalam mengurus nagari. Ada jabatan. Satu penghulu, yang kedua malin atau ulama, yang ketiga manti, yang keempat dubalang. Pangulu tagak di pintu adai, biang tabuak cancang putih, keputusan tertinggi di bidang adat. Bidang adat ya. Kalau malin tagak di pintu agama, keputusan tertinggi ada di malin atau alim ulama.
manti tagak di pintu bue. Orang yang lembaga yang mengurus persoalan-persoalan administrasi, perundang-undangan di dalam negari. Dubalang mati tagak di pintu mati. Masalah keamanan, bukan hanya keamanan wilayah, tapi keamanan dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan yang ada di nagari itu. Jadi 4 unsur tadi nanti ada yang dikembangkan. Marlin itu ada lagi, tuanku ada yang lainnya. Tapi itu yang ada. Dan kepemimpinan itu adalah kolektif kolegial. Kolegial berarti Mak ya. Oh, jadi dia tidak tinggi rendah gitu ya. Tidak. Kolektif kolegial. Duduknya semua rendah, Tangganya. tagaknya semua tinggi, Oke. ganggamnya bentuk. Tapi kalau untuk pemerintahan itu memang di Pengulu Mak atau bagaimana? Artinya apa ya, aturan-aturan gitu loh. Atau memang kolegial berarti Mak ya? Iya, kan ini bicara soal nagari nih. Iya. Nagari itu ada undang-undang dalam nagari, ada undang-undang nagarinya, Baik. ada undang-undang nan 20-nya, ada undang salapan, undang 2 baleh. Iya. Jadi nagari itu layaknya sebuah negara. Iya. Karena dia punya pemerintahan, punya masyarakat atau rakyatnya, punya wilayah atau layat di situ. Layaknya begitu ya Mak ya? Layaknya begitu. Bukan sebuah negara tapi. Makanya di situ apa namanya, ada salingka nagari. Iya. Otonomi pernagari itu diberikan Iya. kepada nagari itu. Nah, itu Pak, kalau kita lihat ke perkembangan hari ini, ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, bagaimana ini Mak, peran kedudukan fungsi Pengulu untuk kehidupan masyarakat Minangkabau hari ini yang berada dalam pemerintahan NKRI ini. Nah, itu gimana menurut Mak? Ya, pemerintah negara Republik Indonesia ini selalu mengeluarkan aturan perundang-undangan sesuai dengan sifatnya harus berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Iya. Tapi sebetulnya ada di situ dengan menghormati hak-hak Masyarakat adat. masyarakat adat. Iya. Menghormati ini yang perlu kita sepakati. Iya. Seperti apa menghormati ini? Kalau orang Minang, semua jabatan itu harus fungsional. Ya. Bukan struktural. Bukan struktural seperti yang tadi. Iya. Walaupun penghulu, tapi hanya di masalah adat. Iya. Puncak tertinggi nagari itu wali nagari. Iya. Kan itu Eksekutifnya. Eksekutifnya wali nagari. Sudah ada itu semuanya itu. Nah, sekarang masalahnya kita pertanyakan, apakah dengan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah itu membuat fungsi-fungsi unsur-unsur pemimpin adat masyarakat di nagari ini semakin kuat atau semakin lemah atau seperti apa? Oke. Menurut Mas sendiri gimana Mak? Kalau menurut saya diperlemah, Gitu. semakin lemah. Alasannya? Pertama, kalau soal tanah dulu, tanah ulayat. Tanah ulayat ini ada 4 jenisnya. Tapi pada prinsipnya, tanah ulayat itu tanah yang dikuasai oleh nagari itu, baik itu kaum, suku, dan nagarinya itu. Kenapa tanah? Tanah ini adalah simbol harga diri orang Minang. Sebab orang Minang semuanya punya tanah. Tanah ulayat sekurang-kurangnya wilayah suku. Ya. Tanah harga diri, tanah itu tempat tumbuh. Makanya tanah Minangkabau ini dipercayakan kepada perempuan. Karena perempuan juga tempat tumbuh. Limbago untuk keturunan Minangkabau. Maka tanah dalam bentuk wilayah, baik isi sampai kepada langitnya, ada di dalam ada kata adat itu namanya ke sungai Babungo Pasir, Kalawi, Babungo Kalawi Babungo Karang,
karimbo babungo kayu ka ateh tak ambun jantan ka bawah tak kasih bulan. Jadi tanah ulayat itu bukan hanya tanah, Iya. tapi seluruh yang ada di dalam dan di atasnya itu. Itulah tanah ulayat yang menjadi harga diri orang Minang, itu dikuasai oleh masyarakat adat. Oke. Tapi ketika negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan, itu belum terjadi persesuaian, sehingga muncullah masalah-masalah di situ yang kadang-kadang tidak berakar kepada persoalannya, tapi kepada kepentingan. Iya, berarti menurut Mama perlu penguatan lagi untuk masyarakat adat lewat Pangulu tadi, lewat Penguatan dan penghargaan terhadap masyarakat adat. Oke, baik. Nah, dengan apa? Tentu saja dengan perundang-undangan. Ya. Perda yang ada tentang tanah ulayat dan tentang nagari di Sumatera Barat ini, saya pertanyakan, sekian lama diproses bertahun-tahun, sekian biaya yang dikeluarkan, sekian periode anggota DPRD-nya, apakah sudah jalan? Oke, baik. Kalau belum, Ya. saya pertanyakan keseriusan pemerintah ini mengurus masyarakat adat. Baik, Mak Kari dan Mak Tuanku, sepertinya pembicaraan kita mulai menghangat ini ya. Tapi kita akan coba lihat terus nanti bagaimana proses dari Pangulu itu dan bagaimana juga tentang kelanjutannya ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana Anda berada, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Padang. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalani ado di dalam. Tuah cilaku nan taluki, dicaliak jomato batin, diambiak kauji paham, sinan kasayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak, agaran buah tutuanya, ado ampe suruh ampe tagahnya. Nan pertama, iduilah barumpunawa, jandi contoh sipai kibaro. Dan kedua, tiru baringin tangah padang, jauhkan nidui mbak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan keempat, jadilah ibarat paku, usah sarumang jebindalu. Nagari Minangkabau memiliki budaya dan adat istiadat dengan bentuk dan corak yang beragam. Salah satunya adalah kebiasaan menggelar petata petiti pada acara-acara tertentu. Petata petiti Minangkabau tersebut merupakan bentuk ekspresi lisan masyarakat Minangkabau yang umumnya dipakai dalam bahasa Minangkabau. Petata petiti pada hakikatnya bukan sekedar tradisi atau budaya. Lebih dari itu, di dalamnya termuat berbagai jenis nilai-nilai universal, termasuk nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengembangan pendidikan karakter anak bangsa. Hal semacam itu tidak lain karena masyarakat dan kebudayaan Minangkabau memiliki filsafat dan pandangan hidup yang terekspresikan dalam petata petiti adat yang menjadi acuan hidup mereka. Bagi masyarakat Minangkabau, nilai-nilai kehidupan yang diyakini itu adalah prinsip hidup yang abadi dan langgeng. Walaupun ada pengaruh dari luar, akan tetap kokoh sepanjang masa. Yang terkenal dengan ungkapan, "Ndak lakang dek paneh, ndak lapua dek hujan." Melalui petata petiti dan pantun peribahasa itu pula dapat ditemukan prinsip-prinsip dasar kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang cenderung terbawa arus pola hidup manusia modern, tradisi petata petiti seakan sudah mulai kehilangan identitasnya. Konsekuensinya adalah petata petiti tidak lagi menjadi sumber nilai kehidupan, sehingga masyarakat Minangkabau mulai mengalami krisis sumber nilai yang berdampak terhadap pembentukan karakter generasi mudanya untuk menjadi urang nan sabana urang. Artinya, terjadi pengeroposan budaya
sehingga yang dipraktekkan oleh orang Minangkabau terhadap adat dan kebudayaannya sendiri tinggal kulit-kulit luarnya saja yang lebih bersifat seremonial ketimbang melaksanakan inti dari hakikat ajaran adat dan kebudayaan itu. Akankah kita tega membiarkan salah satu warisan Minangkabau ini hanyut terbawa arus budaya global? Mampukah kita kembali menghidupkan petata petiti tersebut sebagai salah satu acuan nilai kehidupan orang Minangkabau hari ini? Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net di mana Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan tentang proses Batagak Pengulu Minangkabau di obrolan budaya kita kali ini. Baik, setelah tadi ke Mak Kari, saya mau ke Mak Tuanku lagi nih, Mak Tuanku. Ya. Jadi Mak Kari tadi kan sudah menjabarkan ya, Mak ya, seperti apa pandangan beliau terhadap posisi peran fungsi pengulu ya. Sekarang menurut Mak Tuanku sendiri sebagai bagian ini ya, sebagai bagian dari kalau kelembagaan bisa bilang gitu ya, atau ya badan pengulu itu istilahnya ya, apa Mak, kerapatan pengulu apa nih ya? Iya, saya bagian dari Malin. Malin ya. Kurang sampai gini yang dijelaskan oleh Mak Kari tadi, bahwa dalam masyarakat adat itu fungsional. Iya, iya. Penghulu itu di pintu adat, Malin di pintu agama, Manti di pintu Bue, dan Dubalang di pintu Mati. Iya. Itu sebenarnya posisi-posisi yang sudah berjalan ratusan mungkin ribuan tahun. Nah, kalau kita kembali kepada kesepakatan negara ini berdiri bahwa Indonesia itu didirikan oleh sekian ratus suku bangsa dan puncak kebudayaan itu adalah puncak-puncak masing-masing kebudayaan. Kemudian dijabarkan dalam undang-undang tentang kebudayaan dan undang-undang tentang masyarakat adat. Ada pengakuan dari pemerintah tentang keberadaan masyarakat adat. Jadi pengamatan Mak Kari saya pikir banyak benarnya. Dan kalau dikatakan posisi masyarakat adat seperti itu, itulah pandangan pengamat. Kami yang berada dalam masyarakat adat, mungkin ada yang merasakan itu, mungkin juga sebagian belum merasakan. Ya. Kalau adat itu harusnya diberi posisi yang independen dari intervensi kekuasaan pemerintah. Idealnya begitu. Ya. Itu pandangan Mak Kari, dan mungkin sebagian masyarakat adat yang merasakan, sebagian mungkin belum. Barangkali begitu. Ya. Nah, menurut kalau kita kembali ke topik kita nih, Mak ya, tentang proses Batagak Pengulu gitu ya, Mak ya. Ya. Ini kata Batagak ini juga asli Minangkabau nih, kosakatanya ya, Mak ya, menegakkan pengulu kembali. Nah, ini kan mengandung makna ada tahap-tahap yang dilakukan ini, Mak ya, sampai ke tahap pengukuhannya pasti gitu ya. Mengangkat penghulu. Mengangkat penghulu. Nah, itu di Minangkabau seperti apa sesungguhnya, Mak? Ada kato pusakonya, 2 pantun beriring, 1 talibun 6 baris, 1 pantun 4 baris. Yang pertama itu biriak-biriak tabang kasama, dari sama tabang kahilaman, basuo di tanah batu. Dari niniak turun ke mama, dari mama ke kemanakan, pusakolomo bayi 7. Itu pantun yang menjelaskan bahwa kepemimpinan itu berlanjut dari generasi ke generasi. Kemudian ada satu lagi pantunnya tentang bahwa pusako atau kepemimpinan adat itu diturunkan berdasarkan sistem yang ada. Ramu-ramu si kumbang janti, kati endah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang baganti, pusakolamo bayi 7. Atau pusakolamo turun kanan mudo. Itu pernyataan kata pusako bahwa kepemimpinan adat itu ada dalam wilayah yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Dia berada dalam struktur dan sistem adat.
Jadi pihak di luar sistem adat itu hanya boleh istilah Makari di bahasa seberang itu neben, berdampingan, tidak terlibat di dalam sistem maupun prosesi adat, gitu begitu. ya, Mak ya. Termasuk prosesi pemilihan dan menegakkan penghulu tadi. Gitu. Jadi tidak masuk ke proses teknisnya lah gitu ya, Mak ya. Iya, bukan hanya teknis, Ah. proses filosofisnya pun Filosofisnya. tidak boleh diintervensi, apalagi diambil alih. Kalau kasus tahun 1883, Makari, ketika setelah perang kopi di Minangkabau, itu pihak Hindia Belanda merasa tidak bisa lagi mengendalikan para pemimpin adat. Mereka pilih orang-orang tertentu yang bisa dikendalikan, mereka berikan sertifikat sebagai Panghulu Basure. Kalau bahasa sekarangnya SK ya, Mak ya. SK. Bukan hanya SK, mereka bahkan menggaji beberapa orang itu untuk bisa menjadi bahagian mereka, pemerintahan Hindia Belanda. Panghulu Basure itu setelah perang kopi tahun 1883, dan itu memang sedikit mengacaukan, bukan sedikit, mengacaukan sebagian besar kerapatan adat Nagari. Sampai Kenapa? hari ini. Iya, barangkali begitu. Ya, itulah bahwa idealnya kita kembali kepada norma yang sudah disepakati, bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan menganggap puncak-puncak kebudayaan itulah yang menjadi kebudayaan Baik. Indonesia. Baik. Barangkali begitu. Iya. Dan saya garis bawahi tadi, Mak, kata-kata Mak. Idealnya kita kembali, katanya, Mak ya. Yang sudah biarlah berlalu, katanya, Mak ya. Yang sekarang kedepannya idealnya kita kembali ke apa istilahnya, ke mata air ya, Mak ya, ke mata Ke air, sumbernya. air jernih dari adat Minangkabau itu sendiri. Nah, kalau kita bicara kembali, Mak, sesungguhnya seperti apa prosesnya, Mak Tangku, untuk sampai ke penghulu itu dari awal? Iya, penghulu itu baik dalam kelarasan Bodi Caniago yang egaliter maupun dalam kelarasan Kotopiliang yang bertingkat aristokrat, itu ada proses pembibitan. Pembibitan, Ada pembibitan sejak dari awalnya. pengkaderan gitu, Mak. Pengkaderan. Ada istilahnya karambia tumbuh di mato, bukan kelapa itu tumbuh di mata orang, tidak. Artinya kelapa itu tumbuh di matanya sendiri, tidak dari luar buah kelapa itu. Ada japan atau labu siam itu tumbuh di kuahnya. Nah, kalau penghulu itu harus tumbuh di matanya. Tumbuh di matanya itu artinya dia tumbuh di tempat yang tepat, dari sumber yang tepat. Nah, dalam satu kaum itu baru saja lahir seorang anak laki-laki, itu sudah menjadi pantauan seluruh kaum, ini potensial jadi pemimpin atau tidak. Potensial jadi malin atau tidak. Potensial menjadi manti atau tidak. Atau potensial jadi dubalang. Itu sudah ada pemantauan sejak awal di Rumah Gadang. Itu terjadi ketika di pesisir itu turun mandi, kalau di Dare itu ketika ada upacara menjapui anak pisang, itu sudah dipantau. Ini bakal calon penghulu atau bahkan calon manti. Dari kecil, ya, Mak ya? Dari kecil. Dan kemudian terus dibina. Kemudian dibina di surau. Mana yang berbakat jadi penghulu, dia akan diajari dengan ilmu-ilmu di surau itu, baik ilmu berbicaranya, petata petitihnya, sampai kepada ilmu silatnya, karena dia akan jadi pemimpin. Ketika dia diharapkan jadi manti, biasanya disekolahkan. Berarti benang merahnya saya lihat adalah bahwa penghulu itu betul-betul orang yang diperhatikan dari kecil, penyebab, Iya, kemudian dibina. Ada kaderisasi, tentu di sana ada pembekalan-pembekalan, Iya. ada pengkaderan. Nah, Betul. menurut Pangan Karima, untuk kondisi kita hari ini di Sumatera Barat yang dapurnya Minangkabau gitu ya, gimana nih masalah pembinaan ini selama ini, Mak, untuk penghulu yang dihadirkan saat ini, gimana, Mak? Kembali kepada Belanda yang mengangkat penghulu dan menggaji penghulu untuk kepentingan Belanda. Oke. Karena ada kepentingan Belanda di situ, maka Belanda melabrak, mendobrak sistem dalam adat, dalam
pengangkatan penghulu tadi. Yang dipilih dari kecil tadi, Iya. Mak ya. Di Daubra itu kenapa? Belanda punya kepentingan dan dia mengintervensi proses adat dalam pemilihan penghulu itu. Saya khawatir ini juga akan terjadi ketika ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Itu merusak nilai-nilai prosesi kesepakatan masyarakat adat itu sendiri. Ya, Padahal masyarakat adat ini sudah ada sebelum Republik ini merdeka. ya, tapi sejauh umpamanya pengkaderan tadi berjalan, ini kan saya pikir bisa menjadi sebuah tameng juga, Mak, untuk terjadinya hal seperti yang Mak khawatirkan tadi kan, gitu deh. Artinya ketika proses itu berjalan seperti yang dulu gitu ya, ada Kerambi tumbuh di Mato gitu ya, Mak ya, kemudian dibina. Nah, yang saya tanyakan tadi gitu, Mak, apakah pengkaderan, pembinaan untuk calon-calon penghulu hari ini, apakah masih bisa kita anggap ideal seperti yang dulu atau gimana, Mak? Bisa dilakukan Iya. sepanjang jangan ada kepentingan di luar kebudayaan. Oke. Kepentingan politik, tentu anak kemanakannya yang akan jadi pimpinan di situ, jadi penghulu, atau yang calon-calon ini berupaya pula mendapatkan gelar penghulu misalnya. Itu kan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan masyarakat adat. Atau pengusaha-pengusaha, jalan tol, perusahaan. Itu kan kepentingan-kepentingan yang di luar kesepakatan masyarakat adat. Itu tidak salah. Tapi yang paling penting bahwa hargai masyarakat yang sudah memelihara, menjaga tanah ulayatnya, menjaga sistem kepemimpinan nagari dan semuanya itu dengan baik. Ajak mereka bekerja sama. Di Minangkabau tidak ada yang tabu untuk berubah. Tetapi ketika nafsu kekuasaan, nafsu perekonomian, dan yang lain-lain, nafsu berkuasa itu, nafsu politik dan segala macam, itu justru merusak sumber nilai. Yang merugi nanti siapa? Anak cucu kita. Baik, nah tapi kan kembali ke tadi, Mak, artinya ketika kader-kadernya itu sudah ada, gitu ya, ketika yang disiapkan itu sudah ada, kan tidak akan bisa masuk yang lain, Mak, gitu loh. Nah, tentu ketika ada yang masuk berarti memang kader itu nggak disiapkan, gitu loh. Makanya pertanyaannya bagaimana soal pengkaderan itu hari ini, apakah masih berjalan atau perlu dikembalikan juga seperti Mak Tengku bilang tadi? Ya, pengkaderan itu berjalan kalau sistemnya berjalan. Oke. Kalau sistemnya berjalan, maka kepemimpinannya itu legitimate, diakui dan berfungsi. Oke. Sekarang fungsi penghulu itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketika penghulu tidak lagi punya kewenangan dan kekuasaan dalam memutuskan persoalan-persoalan adat, persoalan-persoalan tanah ulayat, dan proses-proses yang lainnya seperti perkawinan segala macam. Kalau dulu anak kemanakan itu harus penghulunya diberi izin di situ. Sekarang tidak. Bisa saja ditetapkan oleh P3 NTR atau KUA, kecuali kalau lembaga-lembaga yang menjadi instrumen pemerintah ini punya penghargaan terhadap lembaga-lembaga adat, mereka lebih terbantu kok. Kerjasama saja. Berarti intinya bisa bilang revitalisasi lah barangkali, Mak, yang diharapkan. Iya, harus menghargai posisi masing-masing gitu. Persoalan tanah ulayat segala macam ada sistemnya, tidak harus dibeli, tapi ada sistem sewa pakai dalam tanda kutip. Jadi tanah yang dibutuhkan oleh pemerintah ini bisa saja. Namanya sistem sewa pakai Kabau Pai Kubangan Tinggal. Tentu tidak semudah itu memaknainya. Ada kesepakatan, pakailah tanah itu dalam jangka waktu 50 tahun, 100 tahun dengan segala persyaratannya. Hak pengelolaan jatuhnya, Mak ya.
Iya. Hak pengelolaan bukan hak milik gitu ya. Karena tidak mungkin memiliki tanah ulayat. Karena tanah ulayat ini adalah wilayahnya negara dalam nagari itu. Baik. Saya ingin terlibat dengan pembicaraan Makari. Saya bukan pengamat, tapi saya punya data beberapa ketika ada penghargaan pihak lain itu kepada masyarakat adat. Dulu ada seorang Kapolda di Sumatera Barat ini mengembalikan proses kriminal kecil-kecilan itu kepada masyarakat adat. Jadi kalau hanya pertengkaran pemuda dengan pemuda itu diselesaikan di luar pengadilan istilahnya. Restoratif justice. Artinya apa? Di nagari itu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan itu sebelum masuk ke pengadilan. Itu yang pertama. Ketika kepolisian, pihak pemerintah, eksekutif itu memberikan peran kepada masyarakat adat menyelesaikan masalah yang sebenarnya memang wilayah mereka. Satu lagi yang diceritakan Mak Kari tadi tentang tanah ulayat yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk sesuatu hal. Ada beberapa nagari sekarang untuk menara sutet, menara tegangan tinggi itu, PLN menyewa kepada pemilik tanah. Nanti hasil sewanya itu untuk kaum. Artinya apa? Tanah itu tetap milik masyarakat adat, memakainya boleh siapa saja. Bahkan perusahaan sekalipun, swasta sekalipun, begitu Mak Kari ya. Nah, artinya bagaimana memposisikan masyarakat adat ini bukan sebagai pihak yang akan dikuasai asetnya untuk kemudian mereka tersingkir seperti kasus dan itu tentunya bisa kita perkuat ketika Pengulu dengan jajarannya itu kembali berada pada posisi yang sesungguhnya, kan begitu. Betul. Mak Tuanku ya. Dan Pengulu juga harus berikan penguatan sehingga mengetahui, memahami tentang undang-undang, peraturan negara yang terkait dengan tugas Pengulu, tanah ulayat dan segala macamnya itu. Ini yang perlu. Kalau enggak Pengulu tidak bisa berperan karena tidak tahu dengan undang-undang. Oke, baik Mak Tuanku. Baik Mak Tuanku dan Mak Kari, kita akan lanjutkan nanti Mak ya setelah jeda berikut ini. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net di mana berada ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita ini, namun sebelumnya kita simak yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, kita lanjut kembali obrolan budaya perempat RRI Padang kali ini dalam topik proses Batagak Pengulu. Nah kalau tadi kita sudah dengarkan jabaran dari dua narasumber kita yang kompeten tentang bagaimana Pengulu masa lalu, Minangkabau masa lalu gitu ya, kemudian bagaimana perannya, fungsinya, dan bagaimana kondisi hari ini ya dengan segala harapannya. Sekarang kita coba masuk kepada prosesinya. Nah, Mak, seperti saya bilang dari awal tadi juga Mak, bahwa sesuatu yang sangat penting posisinya pasti juga tidak dengan cara yang biasa-biasa saja gitu ya Mak ya. Pasti juga dengan cara yang ada aturan mainnya gitu lah. Nah, sesungguhnya di Minangkabau sendiri soal prosesi Batagak Pengulu ya atau menetapkan Pengulu itu seperti apa Mak Tuanku? Baik, barangkali lebih mudah kita bercerita dengan contoh. Ya. 2 minggu yang lalu saya menghadiri prosesi Batagak Pengulu Datuk Parpatiah di Nagari Meninjau. Nah, orang yang dinobatkan atau ditagakkan jadi penghulu di Nagari Meninjau itu, dia kelarasannya Bodi Caniago. Itu ada prosesnya. Dia sejak muda sudah terlibat dalam kegiatan adat dan kaumnya menganggap dia sangat pantas jadi pemimpin. Ketika dia menikah, dia dapat gelar Datuk dalam gelar muda. Itu yang pertama.
Berjalan beberapa tahun dia memimpin kaum kecilnya, kemudian dia diberi gelar panungke istilahnya. Masih datuk di atas itu. Nah, kemudian setelah berjalan sekian tahun, kepemimpinannya diakui oleh kaumnya, dia diajukan ke nagari untuk menjadi datuk atau penghulu di nagari. Itu diserahkan kepada nagari, ini penghulu kami sebagai wakil dari kaum suku kami. Datuk Parpatiah suku Caniago. Dan itu prosesnya tidak berlangsung dalam 1-2 bulan. Itu sejak saya ingat beliau itu sudah diberi gelar datuk sebagai gelar mudanya tahun 2001. 2018 dia menjadi datuk penungke, kemudian 2023 baru dia jadi penghulu, memimpin kaum dan jadi wakil kaumnya di nagari. Ini contoh satu. Kemudian ada contoh di nagari yang lain yang Kotopiliang. Kotopiliang begitu juga, prosesnya itu mulai dari penghulu di rumah gadangnya, istilahnya Tungganai. Mamak Tungganai. Mamak Tungganai itu siapa? Dia yang memimpin sebuah rumah gadang dengan kaum dengan 1-2 nenek untuk kaum yang kecil. Ketika kepemimpinnya itu diakui oleh wilayah yang lebih besar, dia menjadi penghulu kaum. Ada tingkatannya, kalau di Kotopiliang itu ada Pangkatuo Kubu, Pangkatuo Indu, sampai Pangkatuo Nagari. Hampir sama dengan Bodi Caniago tadi. Tapi dalam Kotopiliang itu ada tingkatan di atas itu lagi penghulu pucuk bule. Nah, penetapan itu tidak serta-merta, tapi bertahap. Ketika kepemimpinannya di tingkat kaum itu dianggap bagus, dia diangkat di tingkat suku. Kemudian ketika di tingkat suku itu dia dianggap capable dan bagus kepemimpinannya, dia dipilih menjadi seorang penghulu pucuk. Nah, yang mungkin agak mengejutkan bagi masyarakat adat adalah ketika seseorang yang datang dari rantau setelah puluhan tahun merantau, tiba-tiba pulang dia dinobatkan menjadi seorang penghulu di tingkatan yang tertinggi tanpa proses. Itu jadi masalah barangkali. Mungkin cerita masalah itu lebih banyak di mata Mak Kari, karena saya tidak terlibat dalam dan sepertinya karena Mak Tuanku sudah lapar bola dengan Mak Kari. Gimana ya, itu memang fenomena juga Mak ya. Selama ini orang banyak juga bertanya sih ya, Panghulu itu kan untuk membina anak kemenakan di kampung kan gitu ya Mak ya. Sehingga ada prosesnya sampai dianggap dan layak, kemudian sampai dia menduduki itu. Nah, pandangan Mak Kari sendiri, penghulu kondisi hari itu ini. sebuah gelar untuk jabatan. Ya, jabatan di setiap suku, setiap kaum dan nagari itu punya. Nah, kalau penghulu kaum tentulah dia dapatkan dari warisan gelar yang ada di kaum itu. Jadi tidak mungkin penghulu itu mendapatkan amanah dari suku dan kaum yang berbeda. Kecuali ada memang sako atau gelar penghargaan namanya. Sako. Itu boleh, tapi gelar penghargaan ini bukan waris. Bukan sako turun temurun. Berarti istilahnya penghulu honoris causa gitu ya. Iya, Sang sako istilahnya. hanya boleh dipakai oleh orang yang bersangkutan, tidak boleh dipindahkan. Tidak punya wewenang gitu ya. Tidak punya kewenangan itu untuk dipindah-pindahkan. Nah, lalu masalahnya sekarang penghulu itu justru diangkat dan dinobatkan dengan prosesi kepemerintahan. Kalau dalam prosesi adat itu, siapa yang punya gelar sako itulah yang mewariskan dengan simbol, memakaikan saluk di kepala, Masakan kari, menyelipkan keris di pinggang, memberikan tongkat komando. memberikan tongkat sebagai simbol Anda sekarang sudah diserahi mahkota, diserahi keris, diserahi tongkat sebagai pemimpin warisan dari suku kami, kaum kami. Jadi agak aneh
kalau proses mengangkat penghulu, lalu saluaknya dipakaikan oleh pejabat pemerintah yang mungkin saja punya gelar penghulu, tapi bukan dari suku dan kaum itu. Oke, berarti memang prosesnya itu harusnya dari kaum itu sendiri, Mak ya. Iya. Penyerahan seluruh perangkat katakanlah ornamen kepenghuluan itu hanya ada di tangan mama kaum. Tidak ada hak siapapun untuk memasangkan saluak, menyisipkan keris dan memberikan tungkek penghulu itu. Sesungguhnya itu filosofi apa, Mak, sampai sebegitu karena sakralnya sako itu dari niniak turun ke mama. Saya ulang kembali ya. Bilik turun ke sama, dari sama tabangkai halaman basuh di tanah batu. Dari niniak turun ke mama, dari mama ke mana kan yang turun itu sako. Sako itu lambangnya yang tadi, ada saluak di kepala, ada keris di pinggang, ada tongkat di tangannya. Tiga-tiga itu adalah ciri warisan dari nenek moyang. Makanya harus mamanya yang mamanya yang menurunkan. Mama dalam kaum yang berhak memberikan itu. Tidak satupun pihak luar yang berhak. Mohon maaf kalaupun dia seorang presiden tidak punya hak memasangkan keris, memberikan tongkat, apalagi memasangkan saluak. Saluak itu mahkota. Sebegitu ya. Sebegitu ya. Saluak itu mahkota tingkat tertinggi seorang penghulu. Tidak seseorang pun di luar kaum itu berhak. Tongkat itu sebagai ciri dia yang mengomandoi kaum. Kalau ada pihak luar yang memegang tongkat itu berarti dia ingin intervensi kekuasaan. Mohon maaf, Mak, ini terakhir nih ya, karena sebegitu sebegitu sakleknya gitu ya. Sebenarnya, apakah ini, kan saya juga dengar, Mak, adat itu ada babu mati, babu sinta. Iya. Nah ini masuk mana nih? Apakah masuk babu mati nih, Mak, sehingga harus seperti itu? Iya, kalau sako itu adat babu mati. Mati ya. Ada pantunnya itu. Masaklah padi orang Singkara, masaknya obat tangkai-tangkai. Maaf itu yang buah sintanya itu. Ya. Nantilah saya lupa. Tapi intinya bahwa prosesi pemilihan dan pengangkatan penghulu itu adalah masuk adat yang babu mati gitu ya, Mak? Setidaknya itu hak daripada kaum dan nagari itu untuk menetapkan itu. Ya, ada masalahnya. Penghulu itu tidak boleh mewakilkan kepada yang lain untuk memasangkan saluaknya itu. Karena itu hak karena apakah itu karena nilai filosofis pewarisan tadi, Mak ya? Pewarisan. Tidak boleh tuanku, maaf, nama letakkan ke kepala penghulu, betul tuh? Tidak bisa. Tidak bisa. Walaupun tuanku masih dalam bagian dalam harus mama kaum. Tidak boleh lo ulama, apalagi manti. Khawatirnya kalau ini dianggap bisa diwakili oleh struktur jabatan di birokrasi, jangan-jangan nanti meletakkan saluak penghulu kok dari gubernur pindah ke kepala dinas pindah lo kepada kepala bidang pindah ke kepala seksi. Ini kacau. Kalau tidak segera diingatkan. Ini bukan anugerah dari pemerintah. Ini adalah warih Jawe Bajawe. Baik, Mak Kari, Mak Tuanku, sepertinya pembicaraan kita menarik sekali, namun ya waktu batas segini, Mak, kita sudah sampai di penghujung ya. Namun sebelum kita akhiri obrolan ini, ada baiknya kita buat simpulan, Mak, untuk jadi pegangan kita ke depannya. Saya mulai dari Mak Tuanku dulu, silakan, Mak. Iya, pantun yang terlupa. Anak secerek dalam padi babuah batangkai-tangkai masak labuah keduanya. Bakabe arek babuah mati, indak surang boleh mongkai. Entah kiamat nekatibo. Itu adat Minangkabau. Baik. Sebegitunya terbawa rasa nih, Mak Tuanku. Sebegitu sakralnya ya, Mak ya. Baik, Mak. Banyak closingnya, Mak? Iya. Adat Minangkabau itu ada yang babuah mati. Jangan intervensi oleh pihak manapun yang punya kepentingan. Itu yang dipikirkan Mak Kari. Baik, Mak Kari barangkali. Saya bertanya, apakah adat kebudayaan ini mengganggu kalian? Kalau tidak mengganggu, kenapa kalian ganggu? Dan kalian intervensi untuk kepentingan-kepentingan di luar keutuhan masyarakat adat. Iya.
Baik, untuk proses Petaka Mulu tadi, Mak, kesimpulan Mak Kari gimana? Ya kembalikan Pinang ke tampuknya, Siriah ke gagangnya. Ada menurut aturan, menurut alur, Baik. menurut yang patut dan mungkin sebagai manusia walaupun punya jabatan di birokrasi, jabatan politik segala macam, Anda adalah bagian orang yang dilahirkan oleh masyarakat adat kebudayaan di sini. Baik, Mak Kari, terima kasih Mak untuk closingnya, dan Mak Tangku juga terima kasih untuk closing statementnya. Juga untuk semua pembicaraan kita di kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi kita bersama untuk kembali merevitalisasi lah kalau istilah sekarang ini ya, merevitalisasi persoalan proses Batak Pangulu di Minangkabau ini tentunya ya. Baik, Dusun Padanga dan pemirsa RRI.net di mana-mana berada, sampai di sini acara obrolan budaya kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kinilah tiba, nanti tunggu kinilah datang. Menari-nari Siriah carano, tagak marawa di alek gadang. Menari-nari Siriah carano, tagak marawa di alek gadang. Cuba calia dek ludah si marah pulang, maning pandang galaknya di palaminan. Bukasih hati inilah sampai jo anak dara abimbiang tangan. Bukasih hati inilah sampai jo anak dara abimbiang tangan. Urang Minang barale gadang, sakampung urang mendoakan. Urang Minang barale gadang, jadi kenangan tanah lupakan. Nanti